welcome grade 9 and we will start with pray. Thank you Lord Jesus. Help us for today in the name of Jesus we pray. Amen. Nah, kita masih tentang misi Allah yaitu mengabarkan Injil ke semua bangsa. Tahu enggak kehebatannya Tuhan? Israel itu tempat di mana asal mula kan. Israel yaitu naik ke atas ke Eropa. Kalian perhatikan ya. Indonesia berada jauh dari Eropa. Tapi itu hebatnya Tuhan. Dimulai dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan muncullah Paulus yang memberitakan ke negara Eropa. Sehingga makin berkembang. Di sana juga ada Rasul Yohanes, ada Rasul Petrus. Dan mulai muncullah gereja-gereja. Nah ini saya coba mau ceritakan secara singkat. Muncul gereja-gereja, akhirnya muncul agama Kristen, agama Katolik. Itu muncul tersebar berabad-abad ceritanya. Dan Indonesia itu berada di ujung. Sempat katanya menurut sejarah di Sumatera ada jejak kekristenan tahun 2 Masehi. Wah, lama banget ya. Tapi hilang. Nanti abad ke-16 Masehi, ini sejarahnya, itu bangsa Portugis datang untuk mencari rempah-rempah. Kalian kan pasti udah tahu lah. Mereka mau cari rempah-rempah dan bangsa Portugis itu beragama Katolik. Sementara mencari rempah-rempah, mereka menyebarkan agama Katolik. Itu sampai di Selat Malaka. Waktu itu ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan-kerajaan Indonesia yang mulai kehilangan kekuasaannya karena datang penjajah. Tetapi karena penjajah ini datangnya juga dengan orang yang beragama Katolik, akhirnya di Katolik itu dimasifkan atau dijadikan banyak melalui Injil ya, diberitakan. Walaupun mungkin motivasinya tidak murni 100%. Alkitab pernah mengatakan, Paulus katakan begini, sekalipun Injil diberitakan dengan motivasi yang tidak baik, Tuhan bisa mengubahnya menjadi hal yang baik. Nah, saya mau teruskan ceritanya. Akhirnya abad ke-16 Katolik masuk sampai ke daerah-daerah di mana ada yang bernama Fransiskus Xaverius masuk ke daerah Ambon, Ternate dan semacam dan tempat-tempat yang lain sehingga Katolik makin berkembang. Namun karena ini agama penjajah, jadi mereka agak masuk karena tekanan, paksaan, tapi mungkin juga ada yang dijamah Tuhan. Setelah itu sekitar abad 17 Belanda berhasil mengalahkan Portugis atau bangsa Portugis lah, Portugal dan sekitarnya. Dan yang terjadi munculnya VOC, yaitu badan pemerintahan yang dimiliki Belanda. Dan akhirnya karena Belanda ini Protestan, sejarahnya panjang ya. Ada yang namanya Martin Luther, terbatas untuk menjelaskan semuanya di video pembelajaran ini. Tapi yang saya mau katakan, jadi ketika Belanda masuk, Katolik mulai tenggelam karena mereka memaksakan Protestan untuk hadir. Namun, akhirnya Protestan hadir juga sih. Akhirnya Gubernur Daendels itu berpikir dan akhirnya menimbang Indonesia akhirnya bisa bebas beragama. Nah, tapi dampak dari yang terjadi di masa lalu, Katolik tumbuh, Protestan juga tumbuh ya. Mulai muncul agama yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini. Yang saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun Injil itu agak gimana gitu ya, masuknya dengan cara-cara yang tidak terlalu bagus bagi orang, tapi Tuhan berkuasa. Yang saya mau bilang, beritakan saja Injil, misi Tuhan di keluargamu misalnya. Kalau kamu mau bicara Injil, tapi mereka responnya saya juga masih begini. Dengarkan saja, biarkan Tuhan yang bekerja. Saya punya om di sebelah, dia itu mabuk-mabukan terus. Saya mau bilang Injil nggak enak, nanti gimana gitu. Beritakan saja dengan caramu yang Roh Kudus taruh. Nanti Tuhan yang bekerja. Indonesia saja yang dalam kekacauan penjajahan kita lihat hari ini. Ada banyak anak-anak Tuhan. Walaupun Injil masuk dengan cara yang kurang baik, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beritakan saja Injil, firman Tuhan, katakan sorga neraka, katakan kebaikan Tuhan Yesus. Coba saja dengan caramu status FB, ngobrol bareng keluarga yang ringan di meja makan, dia tiba-tiba bicara, aduh kita harus dekat dengan Tuhan. Ada banyak cara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beritakan Injil. God